Menurut saya, apabila polemik Protestan dan Katolik itu bisa berakhir, maka diskusi dalam dunia medsos akan sangat menyenangkan. Tapi persoalannya adalah bahwa kehadiran Katolik dengan Protestan dalam dunia medsos paling tidak disebabkan kekagetan mereka dengan dunia medsos secara khusus setelah berakhirnya COVID-19 yang memaksa mereka untuk hadir di dunia medsos. Ketika COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia, maka ibadah-ibadah berpindah menjadi ibadah-ibadah virtual. Disitulah khotbah-khotbah ataupun pengajaran-pengajaran yang eksklusif itu ditayangkan di ruang publik. Penayangan ibadah-ibadah di dalam ruang publik itu memang mengagetkan. Mengapa mengagetkan? Karena biasanya hal-hal itu dinyatakan dalam ruang private di dalam gedung yang terbatas, yang biasanya kita menyebutnya untuk kalangan tertentu. Kita juga sudah mendengar lama sekali ketika ada ibadah-ibadah kebangunan rohani, seminar, selalu saja ada pernyataan untuk kalangan tertentu. Untuk kalangan tertentu itu mungkin ketika kita berada di gedung, di tempat tertentu. Tetapi ketika kita berada di dalam dunia medsos ini, di dalam dunia maya, untuk kalangan tertentu ternyata tidak lagi berfungsi karena semuanya bisa diakses oleh siapapun juga. Dan menurut saya, inilah kekagetan dari kehadiran agama-agama di ruang publik media dan kemudian menimbulkan polemik, bahkan kontroversi yang tampaknya sulit untuk bisa diselesaikan. Debat ataupun saling menantang debat karena kedua belah pihak saling sesat menyesatkan, ini menjadi hal yang perlu dipikirkan. Dan menariknya sekali bahwa ketika mereka berada di dalam ruang-ruang maya tersebut, maka mereka ternyata tidak bisa berjumpa ataupun dalam sebuah perdebatan yang disepakati oleh keduanya. Bagi saya debat itu sendiri sebenarnya tidak bermakna banyak, meskipun saya selalu katakan debat memang menolong orang-orang tertentu untuk memahami nilai-nilai eksklusif dari agama yang berbeda. Tapi debat dengan maksud untuk menunjukkan ketidakkonsistenan pandangan tertentu dan menunjukkan kekonsistenan pandangan tertentu juga, itu tidak pernah bisa selesai. Apalagi ketika klaim absolut dinyatakan oleh pandangan tertentu. Bagaimana mungkin ada klaim absolut dari manusia yang membuat rumusan teologi? Menurut saya, mereka mesti belajar dulu penelitian empiris, ya, supaya mereka tahu bagaimana membuat sebuah keputusan. Klaim itu tidak pernah menjadi absolut. Klaim itu hanya benar sebatas data-data yang disampaikan. Tanpa data-data lain, maka klaim itu benar hanya dengan data-data yang ada. Jika ingin menambahkan klaim itu lebih terpercaya, maka harus menambahkan data-data yang lain. Sampai berapa lamakah mereka bisa menambahkan data-data itu? Seumur hidup mereka, sepanjang zaman. Maka tidak akan ada pernah waktu berhenti untuk memperbaiki, dan tidak bisa kelompok tertentu, individu mengatakan bahwa rumusan dogmanya sudah sempurna. Apa validasinya bahwa rumusan dogmanya sudah sempurna? Nah, ini menjadi pertanyaan. Tapi sekali lagi kembali kepada persoalan kita, agama-agama yang berbeda itu mesti menghargai bahwa mereka berada di ruang publik. Saya selalu katakan, ketika mereka mengutarakan klaim-klaim eksklusifnya, bukan tidak boleh, boleh menyatakan klaim-klaim eksklusifnya, harus dilandasi dengan semangat persaudaraan, bukan semangat untuk menyerang satu sama lain, apalagi memberikan label bidat pada yang lain. Sekali lagi, penjerumusan dogma itu adalah untuk penguatan kelompok dogma itu. Tetapi ketika kelompok-kelompok itu ada dan bergaul di ruang publik, maka keduanya harus membangun landasan bersama. Bukan kompromi, tetapi adalah itu keniscayaan jikalau kita mau hidup bersama, yaitu usaha untuk membangun yang namanya nilai-nilai bersama. Sebuah komunitas masyarakat
yang dibangun nilai-nilai bersama antar agama itu adalah sesuatu yang real. Bukan berarti memaksa agama jadi relatif atau paham relativisme. Saya pikir terlalu sederhana seperti itu. Saya katakan Pancasila, pluralisme adalah rumah agama-agama. Bukan berarti dengan demikian yang menerimanya adalah relativisme. Tetapi kalau Anda mengatakan ada manusia yang absolut, ada rumusan yang absolut, coba saja tunjukkannya. Saya akan membuktikan bahwa rumusan Anda tidak ada yang absolut. Dan semua orang yang mengerti tentang penelitian, semua orang yang mengerti bagaimana membangun pengetahuan dengan langkah-langkah metode ilmiah, mereka tahu itu. Memang kita tahu kebanyakan yang mengatakan absolut itu adalah mereka yang membangun pengetahuannya dari iman. Iman kan tidak bisa dibuktikan. Nah, karena iman tidak bisa dibuktikan, iman tidak boleh dipaksakan. Iman kan pengalaman pribadi, iman pengalaman subjektif. Orang katakan, ini subjektif, tapi objektif, tapi real. Ya kan itu untuk Anda. Bukankah berarti subjektif juga? Coba Anda paksakan kepada orang lain. Banyak yang menolak. Nah, inilah yang terjadi. Nilai-nilai eksklusif dipaksakan kepada yang lain. Menyesat-nyesatkan, membidat-bidatkan, bahkan mengerikan, saling mengutuki. Katanya mereka itu adalah hamba Tuhan, menerima anugerah Tuhan, diampuni dosanya. Kenapa menempatkan diri menjadi Tuhan, bahkan mengutuk-ngutuki orang lain? Ini menjadi pertanyaan, apakah memang mereka tidak yakin tentang agamanya? Apakah mereka tidak yakin dengan imannya? Atau sekadar memindahkan jemaat orang ke tempatnya? Kalau itu sih jualan kebijakan namanya, yaitu dogma yang jadi jualan lembaga-lembaga keagamaan. Kalau seperti itu, kita sudah tahu berarti orientasi beragamanya bukan untuk agama itu, tapi untuk individu atau komunitas itu. Maka dengan demikian, persoalannya adalah pada individu atau komunitas itu. Karena itu, marilah kita bangun dialog damai, dialog yang tidak mengalahkan, karena memang kita tidak bisa mengalahkan yang lain. Kenapa? Karena kita sama-sama berbeda. Dan kalau kita saling mengalahkan, berarti menyeragamkan. Kalau kita menyeragamkan, berarti membunuh diri sama-sama. Atau dikatakan juga seperti perkataan Martin Luther King, ya, yang juga sering dikutip oleh T.B. Simatupang. Kalau agama-agama itu tidak bisa hidup bersama, maka mereka akan mati bersama. Itulah sebabnya agama digeser untuk tidak ada di ruang publik. Yang adalah negara sekuler. Kenapa? Karena dianggap agama itu tidak punya kontribusi apa-apa di ruang publik. Apakah debat Katolik, debat Protestan ini ingin mengembalikan seperti itu di Indonesia? Sayang sekali, Pancasila menerima negara ini adalah bukan negara agama, bukan negara sekuler. Tapi agama-agama itu tidak perlu mendominasi negeri ini hanya untuk kepentingan dia. Tidak perlu merasa mempunyai jawaban tunggal untuk Indonesia. Marilah kita sama-sama berdiskusi, berdialog, tidak saling mengalahkan, memberikan nilai-nilai inklusif bagi sebuah pembangunan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.